Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Pratiwi Almandiani bersama ketiga rekan saya ada Muhammad Huzul Imam, Rizka Nabila, serta Salsabila. Kami dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan memaparkan terkait 4 materi, yaitu konsep dasar ekonomi kreatif, karakteristik sektor ekonomi kreatif, ekosistem ekonomi kreatif, serta tren global ekonomi kreatif. Karena dari itu, selamat menonton video kami. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait konsep ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai modal utama. Artinya, yang paling penting itu bukan hanya uang atau bahan baku, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang unik dan bernilai. Contoh sederhananya, misal di saat kita jual makanan seperti basreng, kalau dijual biasanya ya biasa saja dan harganya standar. Tapi kalau kita buat dalam kemasan yang menarik, kasih nama brand yang unik dan variasi rasa yang beda, nilai jualnya bisa meningkat. Nah, itu tadi yang disebut dengan nilai tambah dalam ekonomi kreatif. Ciri utamanya dari ekonomi kreatif adalah produk yang dihasilkan itu kreatif, inovatif, dan mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, ekonomi kreatif juga sangat bergantung pada kemampuan individu seperti skill, ide, dan pengetahuan. Tujuan dari ekonomi kreatif sendiri adalah untuk meningkatkan pendapatan serta membuka lapangan kerja dan mendorong inovasi di masyarakat. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ekonomi kreatif itu sangatlah penting karena dengan kreativitas, sesuatu yang awalnya sederhana bisa jadi bernilai tinggi. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari konsep ekonomi kreatif, dan sekarang kita akan lanjut pada pemaparan ekonomi yang kreatif yang kedua, yaitu sektor pemasaran ekonomi yang kreatif. Sektor ekonomi kreatif adalah sebuah sektor yang mengandalkan sebuah ide, kreativitas, dan juga inovasi sebagai sumber daya dalam menciptakan nilai ekonomi. Nah, berbeda dengan sektor tradisional yang bergantung pada sumber daya alam, ekonomi kreatif ini lebih menitik beratkan pada kemampuan manusia dalam menghasilkan sebuah karya. Ada beberapa karakteristik utama dari sektor ekonomi kreatif. Yang pertama, berbasis kreativitas dan ide. Jadi produk yang dihasilkan bukan sekedar barang atau jasa biasa, tetapi berasal dari gagasan yang unik seperti desain, musik, film, atau konten digital. Lalu yang kedua, nilai tambahnya tinggi. Jadi produk kreatif itu biasanya memiliki nilai jual yang lebih mahal atau yang lebih tinggi karena keunikan dan orisinalitasnya. Misalnya, karya seni atau brand lokal bisa memiliki harga yang lebih mahal karena identitas dan cerita di balik produk itu. Kemudian yang ketiga, fleksibel dan dinamis. Jadi sektor ini itu mudah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama teknologi. Contohnya seperti munculnya konten kreator dan bisnis digital yang berkembang pesat di era internet. Kemudian yang keempat, berbasis sumber daya manusia. Jadi kunci utama keberhasilan sebuah sektor ekonomi kreatif adalah kualitas SDM-nya, seperti kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Lalu yang kelima, ada memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Jadi banyak pelaku usaha ekonomi kreatif ini menggunakan sebuah platform digital untuk keperluan produksi, promosi, hingga distribusi seperti media sosial dan marketplace. Lalu yang terakhir, ada memiliki potensi pasar global. Jadi produk kreatif ini bisa menembus pasar internasional tanpa batas wilayah, terutama dengan bantuan adanya internet ini. Nah, jadi dari beberapa karakteristik tadi dapat ditarik kesimpulan sektor ekonomi kreatif itu adalah sektor yang sangat potensial karena mengandalkan kreativitas manusia, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta memiliki peluang besar untuk berkembang di tingkat lokal maupun tingkat global. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai konsep dasar dan karakteristik ekonomi kreatif, maka saya akan melanjutkan pada bagian ketiga, yaitu ekosistem ekonomi kreatif. Secara umum, ekosistem ekonomi kreatif itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah pelaku kreatif. Nah, pelaku kreatif di sini itu adalah inti dari ekosistem karena mereka menghasilkan produk berupa jasa atau karya. Namun dalam ekosistem modern, pelaku kreatif ini tidak cukup hanya membuat produk saja, tetapi juga harus berinovasi, memahami pasar, mampu beradaptasi dengan teknologi, dan membangun nilai tambah produk.
Contohnya di Banjarmasin, pengrajin sasirangan itu tidak lagi hanya memproduksi kain tradisional. Mereka kini mengembangkan produk menjadi fashion modern seperti pakaian, tas, sepatu, hingga souvenir wisata. Bahkan beberapa pelaku usaha mulai menggabungkan motif tradisional dengan desain modern agar lebih menarik bagi generasi muda. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelaku kreatif dalam ekosistem itu harus terus beradaptasi agar tidak kalah bersaing. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah di sini itu sebagai pengarah atau fasilitator dalam ekosistem ekonomi kreatif. Pemerintah itu tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pihak yang memfasilitasi perkembangan ekosistem. Contohnya di Kalimantan Selatan itu pemerintah daerah mengadakan Banjarmasin Sasirangan Festival yang menjadi wadah promosi produk kreatif lokal. Melalui event tersebut, pelaku UMKM ini bisa memamerkan produk, memperluas jaringan pasar, dan meningkatkan branding usaha. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan digitalisasi UMKM seperti penggunaan media sosial, fotografi produk, dan pemasaran online. Namun, dalam praktiknya itu masih terdapat tantangan seperti programnya itu belum merata, sebagian pelaku usaha itu belum terjangkau pelatihan, dan keterbatasan pendampingan jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga itu adalah akademisi. Nah, akademisi di sini itu sebagai sumber pengetahuan dan inovasi. Akademisi ini memiliki peran penting dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi yang diterapkan dalam ekonomi kreatif. Contohnya, Universitas Lampung Mangkurat ini berperan kan dalam pelatihan kewirausahaan, penelitian produk lokal, pendampingan UMKM, serta inkubasi bisnis mahasiswa. Nah, misalnya mahasiswa itu diajarkan cara mengembangkan branding produk sasirangan agar lebih modern dan kompetitif di pasar digital. Bahkan banyak mahasiswa juga yang kemudian berhasil membangun usaha sendiri berbasis budaya lokal. Namun tantangan yang masih ada itu adalah kurangnya implementasi hasil riset itu ke dunia industri secara langsung. Nah, yang keempat itu adalah komunitas. Komunitas ini adalah sebagai penggerak kolaborasi. Nah, komunitas itu dalam sistem ekonomi kreatif itu berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, kolaborasi, dan pertukaran ide. Nah, di komunitas inilah sering muncul inovasi baru karena adanya diskusi informal dan kerjasama antar pelaku kreatif. Contohnya itu di Banjarmasin, komunitas kreatif ini sering membuat konten digital tentang wisata daerah, termasuk promosi di pasar terapung Lok Baintan. Nah, mereka itu bisa membuat video, foto, dan storytelling yang kemudian itu disebarkan di media sosial. Nah, dampaknya itu wisata menjadi lebih terkenal, kunjungan itu jadi meningkat, dan ekonomi masyarakat sekitar pun juga ikut berkembang. Namun tantangannya itu adalah komunitas itu masih belum terhubung secara kuat dengan pemerintah dan dunia usaha secara sistematis. Nah, selanjutnya itu yang kelima itu adalah lembaga pembiayaan sebagai penguat keberlanjutan. Nah, lembaga pembiayaan itu sangat penting karena modal itu kan faktor yang penting dalam pengembangan usaha kreatif. Contohnya itu pelaku UMKM Sasirangan itu dapat mengakses program kredit usaha rakyat atau KUR untuk menambah modal produksi, membeli bahan baku, atau memperluas usaha. Namun banyak pelaku usaha yang masih menghadapi kendala seperti tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik, kurangnya literasi finansial, dan kesulitan memenuhi syarat administrasi. Artinya, dalam ekosistem pembiayaan ini tidak hanya soal ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan pelaku usaha. Terus yang keenam itu adalah teknologi dan digitalisasi. Nah, sebagai penguat utama ekosistem di era digital saat ini, teknologi itu kan menjadi penghubung utama dalam ekosistem ekonomi kreatif. Contohnya, pelaku usaha kuliner seperti Soto Banjar kini tidak hanya menjual secara offline tapi juga bisa dijual secara online menggunakan media sosial, marketplace, dan aplikasi pesan antar makanan seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat jangkauan pasar itu menjadi lebih luas, bahkan bisa menjangkau luar daerah. Namun masih adanya kesenjangan digital terutama pada pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah pasar dan konsumen, yaitu sebagai penentu akhir. Semua aktivitas dalam ekosistem itu bermuara pada pasar dan konsumen. Contohnya, wisatawan yang datang ke pasar terapung itu tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli pengalaman, budaya, dan cerita unik. Nah, hal inilah menunjukkan bahwa dalam ekonomi kreatif nilai itu tidak hanya berasal dari produk fisik saja, tetapi juga dari pengalaman yang dirasakan. Nah, dari semua komponen tersebut itu saling terhubung seperti sebuah rantai. Nah, jika satu bagian saja tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ekosistem ekonomi kreatif. Nah, kita masuk ke bagian keempat, yaitu tren global ekonomi kreatif. Jika kita melihat tren global ekonomi kreatif sekarang, sebenarnya fenomena ini tersebut sudah mulai terlihat secara nyata di Banjarmasin. Nah, salah satu contohnya adalah digitalisasi UMKM Sasirangan, khususnya di daerah Sungai Jinyah. Para pengrajin tidak hanya memproduksi kain, tetapi juga belajar pemasaran global berbasis konten kreatif. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif di Banjarmasin sudah mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi global. Nah, selain itu terdapat juga kampung Julujur yang dikembangkan sebagai kampung tematik berbasis ekonomi kreatif. Masyarakat dilatih untuk memproduksi sasirangan secara mandiri, sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, jadi ini juga mencerminkan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya berbasis individu, tetapi juga berbasis komunitas.
Nah, dari sisi inovasi produk, beberapa UMKM sudah mengembangkan inovasinya, seperti Alina Sasirangan. Nah, bisa kita lihat di Instagram Alina Sasirangan. Nah, jadi Alina Sasirangan ini sudah mulai mengembangkan motif yang lebih modern dan kontemporer. Produk tradisional tidak lagi dipertahankan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan selera pasar yang lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional dan internasional. Nah, selain itu juga adanya event seperti Borneo Sasirangan Craft Festival. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa ekonomi kreatif di Banjarmasin didorong melalui promosi dan kolaborasi. Kegiatan ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal. Nah, jadi tidak hanya itu, mungkin juga pelaku usaha seperti brand Acer Imas yang menunjukkan bahwa kreativitas individu dapat berkembang menjadi bisnis yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, hal ini sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya personal branding dan dalam ekonomi kreatif. Nah, jadi dari berbagai contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa ekonomi kreatif di Banjarmasin berkembang dengan menggabungkan teknologi digital, inovasi produk, serta kekuatan budaya lokal. Nah, jadi ini membuktikan bahwa daerah kita di Banjarmasin, khususnya seperti di Sungai Jingah, tidak tertinggal, tetapi justru memiliki potensi besar untuk bersaing dalam ekonomi kreatif di tingkat global. Namun menurut saya, tantangan utama di Banjarmasin itu bukan pada kreativitasnya, tetapi melainkan pada konsisten digitalisasi dan mampu menembus pasar global. Jadi di Banjarmasin ini perlunya adanya konsisten digitalisasi, jadi konsisten dalam mengembangkan digitalisasi di berbagai UMKM, dan juga supaya mampu menembus pasar global seperti internasional maupun nasional.